Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat yang diselenggarakan Selasa 5 November 2024. Kemenangan ini dipastikan setelah Trump berhasil melewati ambang batas kemenangan di level 270 electoral vote melawan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Kemenangan Trump ini membalikan hasil dari beberapa lembaga survei yang mengunggulkan Kamala. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa calon yang pernah menjadi presiden pada 2017 hingga 2021 itu kembali menang saat ini. Mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa alasan besar mengapa akhirnya Trump kembali menang dan mengalahkan Kamala. Berikut diantaranya. Yang pertama, Muslim AS. Trump mengaku bahwa kelompok Muslim merupakan salah satu unsur yang mendukungnya hingga kembali menang sebagai presiden ke-47 AS. Aktivis Arab di Dearborn, Michigan, mengatakan bahwa Trump menang dalam komunitasnya karena Kamala, yang saat ini menjadi sebagai wakil presiden era Presiden Biden, mengabaikan seruan kelompok itu untuk mempertimbangkan kembali dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Merujuk Associated Press, Michigan adalah satu-satu negara yang memiliki banyak warga Muslim dan menjadi negara penentu kemenangan pemilu AS. 2. Wanita kulit putih. Meskipun secara keseluruhan perempuan secara historis memilih Demokrat, perempuan kulit putih tidak. Sebaliknya, selama 72 tahun terakhir, mayoritas perempuan kulit putih hanya memilih kandidat Demokrat 2 kali, pada tahun 1964 dan 1996 pada hari Selasa. Mereka sekali lagi memilih Trump. Dengan 52% wanita kulit putih memilih taipan properti 70 tahun itu kali ini. Ini seperti yang mereka lakukan pada tahun 2016 dan 2020. Jejak pendapat nasional menunjukkan bahwa Trump dengan mudah memenangkan suara perempuan kulit putih karena laki-laki kulit putih juga memperoleh 59% suara untuk Trump. Sebagai perbandingan, laki-laki dan perempuan kulit hitam memperoleh masing-masing 20% dan 7% suara untuk Trump. Sebuah artikel di New Republic menuliskan bahwa tim kampanye Harris telah mencoba dengan alasan yang tepat untuk meyakinkan perempuan kulit putih bahwa masa depan mereka dipertaruhkan, namun hal ini tidak cukup untuk membuatnya menang. Yang ketiga, bayang-bayang Biden. Kamala Harris sebelumnya mengambil alih kampanye dari Joe Biden pada musim panas saat popularitas presiden merosot. Hal ini kemudian mempersulit Partai Demokrat dalam membawa pesan yang kuat dalam melawan narasi dari Trump. Setelah Biden dikeluarkan dari pencalonan, Harris dengan cepat menggalang dukungan untuk Demokrat, mengajak perempuan untuk bersatu, melibatkan pembuat konten di media sosial, dan berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar. Meskipun demikian, momentum yang telah dibangun gagal mempengaruhi pemilih secara signifikan. Namun ketidakmampuan Harris untuk membuat terobosan dan bayang-bayang Biden juga menghambat upayanya dalam meyakinkan pemilih bahwa dirinya adalah kandidat pembaruan. Banyak pemilih merasa kecewa karena Harris tidak cukup memisahkan diri dari kebijakan ekonomi Biden, yang menjadi salah satu titik kelemahan terbesar dari pemerintahan sebelumnya. Yang keempat, kampanye Kamala yang berantakan. Selain itu, upaya kampanye Demokrat yang terkesan tidak terkoordinasi juga menjadi sorotan. Di beberapa negara bagian utama, tim Harris dianggap kurang membangun hubungan yang kuat dengan pejabat setempat, sehingga tidak berhasil memanfaatkan dukungan dari tokoh-tokoh kunci. Di Pennsylvania, misalnya, Demokrat Yahudi dan sekutunya menyampaikan keluhan kepada tim Harris tentang kurangnya hubungan dengan pejabat penting di negara bagian tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kampanye untuk mengajak pemilih memberikan dukungan. Hal ini kemudian memberikan angin segar bagi Trump. Diketahui Trump berhasil menang di Pennsylvania dan meraih 19 electoral vote dari negara bagian tersebut. Yang kelima, perang media. Kesulitan Harris diperparah dengan minimnya interaksi langsungnya dengan media besar yang menimbulkan pertanyaan dari kalangan pers. Harris menunda wawancara eksklusif hingga lebih dari 1 bulan setelah memulai kampanye. Dalam wawancara terbatasnya, Harris juga menghindari memberikan penjelasan rinci terkait sejumlah kebijakannya, termasuk posisinya yang berubah terkait fracking dan kebijakan imigrasi. Hal ini membuat pemilih meragukan sejauh mana komitmen Harris terhadap prinsip-prinsip yang pernah ia dukung sebelumnya. Lagi-lagi hal ini memberikan jalan yang baik bagi Trump, yang terus tampil dengan gaya yang blak-blakan di media, baik konvensional maupun media sosial. Trump juga memiliki sikap yang tidak berubah dengan membawa tagline memperbaiki Amerika. Dan demikian video kali ini. Dan silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.